Assalamualaikum Ananda sekalian, kembali lagi di Adisa Channel dalam pembelajaran. Di sini kita fokuskan yaitu membahas soal-soal KSNK Fisika tingkat kabupaten tahun 2021 ya. Kita masuk pada hari ini yaitu tentang latihan dasar dinamika rotasi yang part ketiga. Jadi untuk Ananda, insyaallah hari Kamis besok ya, tanggal 3 Juni, Ananda akan melaksanakan ujian KSN. Semoga kita memperoleh hasil yang terbaik sesuai dengan usaha kita. Tinggal lagi kita berdoa, apapun hasilnya itu kita akan merasa puas karena kita telah berusaha semaksimal mungkin. Dan jika tidak, misalnya kita menang, itu kita ada juga kesempatan yang lain ya, kesempatan untuk tahun depan untuk mengikutinya lagi. Ataupun jika Ananda sudah kelas 11 sekarang, itu sangat berguna materinya itu untuk UTBK masuk perguruan tinggi. Jadi tidak ada yang sia-sia jika kita telah berusaha semaksimal mungkin ya. Oke, kita lanjut yaitu membahas soalnya. Di sini ada soal yang ketiga. Di sini juga kita harus menggambarkan ya gaya-gaya apa yang bekerja pada soal tersebut. Nah, jadi di sini benda M1 dan M2 masing-masing dihubungkan dengan sutas tali ya. Dihubungkan dengan sutas tali yang dilewatkan pada katrol. Dengan momen inersia I, dengan momen inersianya I dan berjari R dan R1 ya, ini R1, sini R2. Jika M1 itu besar dari M2 ya, percepatan gravitasinya adalah G, maka tentukan percepatan sudut katrol. Percepatan sudut katrol adalah alfa ya lambangnya. Jadi Ananda, ini sama juga dengan soal-soal sebelumnya, kita harus menggambarkan gaya-gayanya yang bekerja pada benda satu. Karena benda satu ini bergerak nanti ya, arahnya ini bergerak ke arah M1 karena M1 lebih besar. Jadi di sini arahnya nanti. Jadi M1 ini ada terjadi gerak translasi nantinya. M2 juga gerak translasi, tapi pada katrol peja ini bergerak rotasi. Nah, jadi untuk menentukan alfanya kita gambarkan dulu gaya-gayanya bekerja ya. Jadi yang pertama di sini tentu ada gaya berat untuk W1 ya. Di sini W1, di sini adalah W2. Ingat ya, W gaya berat itu M1 kali G atau M2 kali G. Lalu di sini tentu ada gaya tegangan tali ya, karena perputarannya arah ke kanan menuju M1. Jadi tegangan talinya untuk T2 ya, T2 menuju sini, lalu dia akan bergerak ke arah M1. Jadi ke sini nanti ya, 1. Setelah itu kita tentu di sini ada R1, ada jari R1 dan R2. Di sini jenis dari katrolnya yaitu momen inersianya disebutkan dengan I di sini ya. Jadi kita tinjau terlebih dahulu, yaitu kita tinjau yang pertama benda yang pertama ya. Sini benda yang pertama yaitu bergerak secara translasi. Masih ingat ya Nanda, jika suatu benda bergerak akan berlaku hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda satu? Nah, sini lihat ya, karena arahnya ke bawah menuju M1, maka W1 nya positif ya. Jadi di sini W1 dikurang T sama dengan M1 dikali A ya. Nah, jadi sini kita jabarkan W1 itu adalah M1 dikali G ya, dikurang di sini T-nya T yang pertama, T1 sama dengan M1 A ini kan A1 percepatan yang pertama. Jadi A1 ini, percepatan yang pertama ini nanti kita ganti hubungannya dengan jari-jari dan juga percepatan sudut. Kemarin sudah ingat ya,
Untuk A ini persamaannya sama juga dengan alfa dikali R atau percepatan sudut dikali jari-jari. Maka hasil dari T1 kita pindah luaskan T1 nya ke belakang ya. Nah, jadi di sini hasilnya adalah M1 dikali G dipindah ke depan ya. Kalau pindah ke depan ini negatif. M1 dikali A1 sama dengan T1 nya pindah ke belakang, nah jadi positif ya, sama dengan T1. Nah jadi inilah persamaannya. Lalu kita ganti ya, M1 dikali G dikurang di sini M1 dikali A nya kita ganti ya, alfa dikali R1 sama dengan T1. Inilah persamaan yang pertama. Oke, kita lanjut benda kedua. Nah, kita gambarkan lagi gaya-gaya apa saja yang terjadi pada benda 2. Benda 2 juga mengalami gaya yaitu translasi. Jadi Anda lihat di sini benda 2. Nah, jadi karena pergerakannya ke situ A-nya ya, maka yang negatif W2, yang positif adalah T2. Jadi untuk benda yang kedua sigma F sama dengan M2 dikali A2 ya. Gaya-gayanya yang bekerja yaitu T2 dikurang W2 sama dengan M2 alfa A nya ini langsung saja kita ganti ya, menjadi alfa dikali R2. Lalu ini bisa kita jabarkan, T2 dikurang M2 dikali G sama dengan M2 dikali alfa dikali R2. Jadi untuk mencari persamaan T2 dengan tali yang kedua sama dengan jadi ini pindah luaskan ya. Kita pindah luaskan M2 nya ke belakang jadi positif, nanti hasilnya menjadi M2G ditambah M2 dikali alfa dikali R2. Inilah persamaan yang kedua. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kita dapatkan, tadi kita sering lagi ya, kita dapatkan persamaan yang pertama tadi T1 itu sama dengan M1 dikali G dikurang ya M1 dikali alfa R1. Ini persamaan yang pertama tadi ya. Persamaan yang kedua yaitu untuk tekan tali yang kedua, M2 dikali G ditambah M2 dikali alfa R2. Ini persamaan yang kedua. Nah, lalu selanjutnya kita tinjau lagi gaya-gaya yang bekerja pada katrol pejal, karena katrol pejal ini ya, katrol ini dia berotasi, bergerak ke kanan ya menuju M1. Maka katrol pejal ya, katrol pejal mengalami gaya rotasi. Berlaku juga hubungan antara torsi dengan percepatan sudut ya, alfa. Masih ingat ya, hubungannya yaitu torsi sama dengan I dikali alfa. Nah, lalu kita lihat di sini ya, karena pergerakannya ke arah M1, maka nanti dia berputar nanti ini W1 tadi, di sini W2 ya. Karena arahnya ke sini alfanya. Maka ini A nya ya, satunya. Maka nanti untuk menentukan arahnya ke pusat ini ya, di pusat ini arah di pusat rotasinya di sumbu katrol ini. Nah, maka untuk menentukannya ini kita putar searah ini W1 nya ya. W1 ini searah jarum jam positif. Ini bisa sekali teman-teman ya. Nah, sini perputarannya ya, ini perputarannya nanti positif karena searah jarum jam. Lalu W2 terhadap pusat sumbu katrol ini negatif karena berlawanan arah jarum jam. Nah, maka torsi kita ketahui yaitu kan F dikali R. F nya di sini adalah tegangan tali ya. Nah, di sini tegangan tali sebelahnya. Nah, jadi ini sini T1, sini T2. Maka untuk torsi ini yaitu
T1 dikali R1 ya, karena arahnya kan positif yang pertamanya, jadi yang negatif yang W2 ya, atau T2 dikurang T2 dikali R2 sama dengan I dikali alfa. Nah, ini adalah persamaan yang ketiga. Lalu langkah kita selanjutnya yaitu kita akan mensubstitusikan persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3 ya. Jadi kita substitusikan T1 tadi, T1 kita substitusikan, kita masukkan ini ya persamaannya, yaitu M1 dikali G dikurang M1 dikali alfa dikali R1. Nah, ini dia yang pertama, untuk kurung aja ya, R1 dikurang, nah T2 juga kita ganti, T2 menjadi ini, itu M2 dikali G ditambah M2 dikali alfa dikali R2. Nah, ini juga kita tutup kurungan kali R2 ya, sama dengan I dikali alfa, itu percepatan sudut. Lalu langkah kita selanjutnya, kita kalikan ini ke dalam, ini kalikan ke sini ya, ini kalikan ke sini. Lalu hasilnya kita dapatkan di sini, hasilnya yaitu M1 G R1 ya. Ini juga kalikan ke dalam, dikurang R-nya di kuadrat ya, M1 kali alfa R1 kuadrat, juga kalikan ke dalam, dikurang M2 G R2, jangan lupa ya, ini kalikan ini sama ini juga ya. Lalu ini minnya kita kalikan juga ke sini, jadi negatif ya, M2 dikali alfa R2 kuadrat, ini juga. Nah, dikalikan ke dalam R2 nya sama dengan I kali alfa. Lalu selanjutnya kita sama-samakan ya, yang ada M1 kali G nya kita kedepankan. Nah, yang kita belakangkan percepatan sudutnya, jadi ini kita pindah luaskan sama-sama. Nah, yaitu nilainya menjadi M1 dikali G R1 ya, dikurang M2 dikali G R2 sama dengan, semuanya kita pindahkan ya, ini pindah ke belakang jadi positif, ini juga pindah ke belakang jadi positif. M1 dikali alfa dikali R1 kuadrat ya, nah ini positif, M2 dikali alfa R2 kuadrat sama dengan I dikali alfa. Lalu langkah kita ini selanjutnya kita ingin mencari alfa ya. Nah, jadi kita ingin mencari ini tambah ya, sorry, ini tambah. Oke. Nah, jadi untuk mencari alfa, karena ini yang kita cari percepatan sudutnya, maka persamaan percepatan sudutnya yaitu alfa sama dengan yang di atas, yaitu M1 dikali ini G nya kita keluarkan ya, G nya bisa kita keluarkan, jadi persamaannya menjadi M1 dikali R1 dikurang ya M2 dikali R2. Nah, jadi ini G nya kita keluarkan dibagi ya, ini dibagi, nah kita bagikan dengan ini semuanya, yaitu hasilnya M1 R1 kuadrat, M1 dikali R1 kuadrat ya, R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat 2 kuadrat ya, ditambah I. Nah, inilah persamaan percepatan sudut
untuk soal yang ketiga. Oke, selamat berlatih.